Kabupaten Buton Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibu kotanya berada di Labungkari, Kecamatan Lakudo. Buton Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buton yang disahkan pada pertengahan tahun 2014 bersama Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Muna Barat. Dengan julukan daerah Seribu Gua, Buton Tengah memiliki banyak sekali gua alami yang sangat indah dan menarik untuk dikunjungi. Tak hanya menawarkan keunikan dari gua, di daerah ini dapat ditemukan berbagai wisata alam yang menarik, mulai dari pantai dan lautnya sampai tempat ziarah. Buton Tengah tentunya dapat menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi sebagai objek wisata menarik yang ada di Indonesia. Bidang kesehatan menjadi salah satu isu yang ada di daerah Buton Tengah. Walaupun sudah adanya fasilitas kesehatan berupa puskesmas, bahkan sampai tingkat rumah sakit umum daerah. Dr. Soraya Wildani, yang merupakan salah satu dokter spesialis yang bertugas melayani di Rumah Sakit Umum Daerah Buton, merasa masih kurangnya fasilitas penunjang yang seharusnya sudah tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah tersebut. Perkenalkan, saya Dr. Soraya Wildani Jamil SPPD. Saya bertugas sebagai dokter penyakit dalam di RSUD Buton Tengah. Selain di RSUD Buton Tengah, saya juga di Rumah Sakit Siloam Buton. Bukan, saya aslinya dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Saya sebagai PNS, saya pindah PNS ya Pak, dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara. Tapi dimanapun kita berada, tetap kita membawa marwah kita sebagai dokter, karena ini akan memberikan dampak pelayanan yang bagus buat RSUD Buton Tengah. Jadi kalau kita menjelaskan kepada pasien, saya lebih senang jika ada keluarga yang mendampingi. Kalau kita ibaratnya mengedukasi pasien, setelah dari rumah sakit sampai di rumah itu adalah tanggung jawab pasien dengan keluarganya. Jadi kita sedini mungkin memberikan bahasa yang bisa dimengerti, mudah, dan
kesehariannya itu pasien dapat mengkonsumsi obatnya dengan teratur dan sesuai dengan dosisnya. Setelah itu banyak sekali kita menjadi PR karena ini berkontribusi terkait peningkatan mutu pelayanan. Dan ini salah satu program nasional dari pemerintah, mulai dari kita sistem pelayanan, karena saat ini jumlah dokter spesialis kami pun ini masih terbatas. Selain itu, pemeriksaan alat daripada pasien kita ini masih tergolong terbatas, tidak selengkap dengan rumah sakit di kabupaten sebelah kita. Jadi kita di rumah sakit ini masih kekurangan SDM, masih kekurangan dokter, dan kita perlu meningkatkan dalam hal pemberian obat, pelayanan, promosi dan preventif, dan paling penting pendekatan ke pasien. Karena di sini pasien kita masih jaraknya jauh dari perkotaan. Bagaimana supaya pasien kita yang di daerah terpencil bisa kita layani dengan baik. Selain dari fasilitas rumah sakit umum daerah itu sendiri, Dr. Soraya merasa fasilitas transportasi daerah Buton Tengah ini masih jauh dari kata cukup. Selain untuk kebutuhan umum, tentunya rumah sakit juga sering mengalami kendala untuk merujuk pasien dengan kondisi tertentu. Para tenaga kesehatan harus mengikuti jadwal kapal feri, bahkan harus menggunakan perahu kecil untuk merujuk pasien ke kota terdekat. Buton Tengah tentunya membutuhkan perhatian lebih terkait dengan bidang medis untuk menunjang kehidupan masyarakatnya. Maka dari itu, Dr. Sher hadir berbekal dengan Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II, dengan fasilitas dan tenaga medis yang akan menunjang kebutuhan masyarakat dalam misi untuk membawa rumah sakit lebih dekat kepada masyarakat. Dr. Sher bergerak bersama Pemda setempat untuk dapat melayani sesuai dengan kebutuhan medis masyarakat Buton Tengah. Saya sangat senang dengan adanya Dr. Sher bisa membantu pelayanan kami di Buton Tengah. Karena kenapa? Kita sangat membutuhkan dan masih banyak masyarakat-masyarakat yang di daerah terpencil sangat membutuhkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan merata. Memang sih kendalanya karena ini adalah kabupaten yang daerah pemekaran. Kalau untuk di dalam kompleks rumah sakit kita mempunyai genset. Yang menjadi kendala adalah saat pasien yang berkunjung ke rumah sakit kami, karena sepanjang perjalanan itu lampu di jalan itu mati. Entah mungkin pasiennya takut atau untuk melihat dari lokasi rumah sakit kita ini kurang. Kehadiran Dr. Sher disambut antusias oleh masyarakat Buton Tengah. Masyarakat berbondong-bondong untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II.
saya Fitri. Di sini sudah sekitar 6 tahun nganterin anak saya mau sunat. Biasanya di puskesmas terdekat di sini. Ya pas ada sini ya langsung ke sini aja. Tanggapan saya baik sekali, tempatnya bagus, terus pelayanannya juga baik, ya membantu sekali buat warga-warga di sini yang tadinya kurang ingin ke rumah sakit. Pas ada ini kan orang pada berlomba-lomba ingin ke sini karena pelayanannya bagus, terus tempatnya juga ya nyaman kali. Makanya jadi ngantrinya sebenarnya dari kemarin-kemarin, maksudnya antri nomor ya karena kan banyak yang mau sunat. Terus hari ini ya baru mau disunat. Saya itu belum. Nanti di sini ada katanya itu rumah sakit terapung, kami juga tergiur. Karena begitu banyaknya penyakit di desa kami itu Pak, luar biasa. Yang sekarang itu yang melanda di desa kita itu Pak, gula dan stroke. Hanya cek saja. Ada juga kita punya puskesmas, kami punya BPJS. Hanya kita itu sering juga terganggu di kendaraan Pak. Nah sedangkan jadwal seperti ini Pak, kita tinggalkan salat subuh, tidak dapat juga. Ya. Kita lewati yang azan karena buru-buru mau dapat, tapi tidak dapat juga. Kita tadi pas jam 5 ya? Belum. Ya, karena terbatas umum. Orang berebutan. Nanti dulu kita musyawarah dengan punya mobil. Karena kita di sana susah kendaraan juga Pak. Nanti dulu koordinasi karena kita charter mobilnya. Kalau kita dapat ini hari berarti untung. Kalau kita pulang, siapa tahu besok dapat lagi. Ini punya mobil, sewa.
Agus, ya asli. Orang Desa Langkomu, Kecamatan Wasangka Tengah sini. Nelayan, budidaya agar-agar. Ya, antar anak, sakit batuk-batuk sudah lama belum sembuh. Pernah saya antar di klinik di Bau-Bau dulu. Ya sebenarnya ya lebih senang, kalau saya dengar informasi ya lebih senang ke sini. Kalau puskesmas kan kadang-kadang ya artinya selalu kita berobat tapi belum ada perubahan. Karena di sini dokternya masih terbatas juga. Dari saya lihat ada di pajangan di situ ada baliho, saya lihat dari jam 3 tadi saya turun. Antusias masyarakat sangat tinggi dengan kehadirannya Dr. Sher di Buton Tengah. Mereka rela antri dari subuh, bahkan malam hari sebelum dibukanya pelayanan kesehatan. Target pasien yang dilayani pun ikut melonjak naik, bahkan terkadang melebihi kuota harian yang sudah direncanakan. Jadi saya mempersiapkan rekam medis dan pembagian nomor antrian. Jadi setiap pagi itu kita mulai praktek jam 8 sampai jam 3 sore. Nah saya tuh jam 7 pagi itu saya sudah turun ke bawah untuk membagikan nomor antrian supaya nomor antrian itu bisa terbagi ketika nanti jam 8 pas mulai praktek, kita sudah bisa melayani mereka. Dan mereka bisa masuk langsung dilayani oleh dokter-dokter yang mereka tuju. Ketika pembukaan di awal di Buton Tengah ini, kita itu langsung melayani pasien besoknya, berarti tanggal 23, jadi tanggal 24-nya kita langsung buka pelayanan. Di situ kita bisa mencapai target 190 orang yang kita bisa layani. Di situ sudah ada umum, sudah ada poli KIA, sudah ada poli gigi, sudah ada poli bedah, dan poli mata. Itu selalu kita, sisanya tuh kita data. Itu sebenarnya kuotanya sudah melebihi batas karena kita mempunyai kuota itu 120 sampai 150 per hari. Nah, di situ sudah mencakup dari poli umum, poli gigi, poli KIA. Nah, biasanya mereka itu karena mereka tuh punya antusias yang tinggi untuk kesehatan mereka sendiri dan keluarganya. Mereka itu terkadang jam 1 subuh itu dia sudah bisa datang ke tenda ini untuk istilahnya men-booking atau supaya dia dapat nomor antrian nomor 1 gitu. Sebenarnya kita sangat menghargai hal-hal yang seperti itu, tapi dalam dunia kesehatan pun sebenarnya tidak boleh gitu. Karena apa? Istirahat malam itu sebenarnya hal yang paling baik buat manusia normalnya gitu. Tapi kita selalu kasih sosialisasi supaya lebih baik mereka beristirahat dengan cukup. Kalau mereka misalkan tidak dapat nomor antrian, besok pun mereka masih bisa sebenarnya gitu. Jadi kita sosialisasi terus seperti itu. Dari jam 1 subuh tuh mereka sudah antri, ada yang jam 2, ada yang jam 3 gitu. Bahkan kalau ada masyarakat di sini dia datang sampai jam 6 pun sepertinya mereka sudah tidak bakal bisa terlayani gitu. Karena setiap harinya kita ada kuotanya. Banyak masyarakat yang setiap harinya tidak bisa dilayani, bahkan sulit untuk mendapatkan nomor antrian. Namun tentunya, Dr. Sher selalu memberikan solusi dan edukasi, serta tidak lelah untuk meyakinkan masyarakat bahwa seluruh masyarakat Buton Tengah pasti bisa dilayani di Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II. Sebagai manusia ya,
sebenarnya kita sedih sama hal yang seperti itu gitu. Makanya kita sebenarnya bertanggung jawab banget untuk kalau kita tuh punya visi, kalau misalkan mereka sudah datang, sebisa mungkin mereka jangan pulang dengan tangan kosong. Tapi karena kondisi di Dr. Sher ini, dokter umumnya itu sangat kekurangan ya, jadi mereka itu tetap aja sebagai manusia perlu beristirahat untuk mempersiapkan besok. Jadi hal yang kita lakukan kepada mereka ya, kita pasti akan sosialisasi kepada mereka. Kita itu di sini masih lama 3 bulan. Jadi ketika bapak atau ibu belum bisa dapat nomor antrian, besok bisa dicoba lagi Pak gitu. Dr. Sher selalu berusaha untuk menyelamatkan hidup dan mengurangi penderitaan mereka yang terjebak dalam krisis melalui penyediaan layanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat membangun kembali masa depan mereka.